Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi semuanya. Sepagi menjelang siang, ini hari Jumat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa memulai untuk bersama podcast kita yang terbaru ini, programnya Multimedia Manlima Sleman. Karena Manlima Sleman itu ada 3 keterampilan, yaitu multimedia, tata boga, dan tata busana. Karena itu di sini sebagai awal untuk mengawali kegiatan multimedia untuk khususnya program Kudres ini, kami di sini akan menyampaikan mendatangkan narasumber kita, yaitu yang ini ya istimewa. Karena apa? Karena beliau adalah pakar dalam hal tata boga, permasaan, matang-matangan, masak-masakan, perdapuran. Ya, perdapuran. Dan ini tidak hanya ini ya sekitar dapur kita rumah aja, tapi karena narasumbernya itu sudah melanglang buana dari hotel ke hotel dan Yogyakarta. Beliau dulu juga sebelum jadi koordinator Manlima Sleman itu menjadi ini ya apa jadi Mbak chef di dapur di hotel mana aja. Nanti kita penasaran ya, nanti kita tanya langsung kepada narasumber kita, yaitu Ibu Ega Widianingrum, sarjana pendidikan ya. Beliau adalah guru tata boga Manlima Sleman. Silakan kepada Bu Ega untuk waktu memperkenalkan diri dan menjelaskan onjek-onjeknya sampai sak endok-endoke. Biar kita itu paham piye to tata boga iki. Kemudian pengalaman beliau dari hotel ke hotel sampai sekarang dibawa ke Manlima Sleman, sampai siswa-siswinya itu sekarang pintar, udah masak, udah buka usaha catering dan lain sebagainya. Monggo. Terima kasih kepada Ustazah Eni. Ustazah. Kepada Bu Eni ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan ya. Sedikit hanya kita cerita-cerita aja nih Bu Eni. Sebenarnya tidak seperti yang saya juga cuman orang biasa. Ya merendahlah. Tapi saya mohon maaf ini tidak bisa ngendiko dalam bahasa halus nggih. Nek ade iki mboten nanti kok bicara dengan bahasa halus. Bahasa halus-halus. Kita bukan makhluk halus kok. Mboten bahasa halus-halus. Oke. Ya sedikit cerita aja Bu ini ya. Anak-anak kita juga sebenarnya sudah sangat kreatif nggih. Banyak anak-anak kita itu yang memang ketika di sekolah pun membawa dagangan. Nah, mereka membuat sendiri di rumah kemudian ditawarkan ke Bapak Ibu guru, dan ada beberapa yang dititipkan ke kantin. Itu pun sudah kunci untuk wirausaha, memulai wirausaha. Usaha yang besar itu kan dimulai dari yang kecil. Asal ada kemauan, tekad, dan PD. Mentalnya kita sudah latih dari sekarang. Gitu. Tapi untuk ya betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita ada kerjasama dengan sekolah lanjutan seperti Pari dan Budi Mulia Culinary School memakai program KIP dan alhamdulillah lolos. Jadi selama kuliah gratis, dapat uang saku. Nah, kemudian ketika lulus tinggal milih mau kerja di hotel mana. Itu sangat luar biasa. Itu peluangnya kalau kerja di hotel itu mesti banyak keterimanya. Iya. Nanti kalau sudah mengikuti, karena program profesi itu lebih cepat sekolahnya, tapi keahliannya tidak kalah dengan yang sekolah. Itu berapa tahun itu program profesi? Ada pilihannya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Biasanya dia lebih cepat karena dia memang untuk diciptakan untuk dilatih menjadi ahli. Kemudian setelah selesai dia akan langsung siap terjun ke bidang. Berarti itu istilahnya itu pakai D1, D2 itu apa bukan? Iya, bisa disebut seperti itu. Cuman kan karena sekarang mungkin sudah jarang ya yang pakai program seperti itu. Nanti biasanya judulnya seperti itu, program profesi seperti itu. Untuk menu masakannya itu saya penasaran, apakah itu misalnya itu kelas 10, 11, 12 itu kan nanti berarti untuk program tata boga ini dari kelas 10 sudah masuk ya? Iya betul, sudah dijurusan ke keterampilan pilihan. Oh, kita bukan penjurusan Bu Eni ya, nanti tidak salah tangkap. Pilihan keterampilan kita ada 3, keterampilan tata boga, tata busana, dan multimedia. Nah, termasuk podcast ini juga perdana kita, produknya multimedia gitu. Kalau di tata boga nanti kelas 10 belajar secara dasar bagaimana kita membuat kue-kue tradisional Indonesia. Jadi kita pelajari dulu Bu Eni yang ada di sekitar kita. Kita dari Jawa, Pulau Jawa, anak-anak kita kenalkan dengan menu-menu kue tradisional. Gitu. Kemudian nanti
bagaimana cara menghias atau membuat garnish. Jadi kan lucu nih, anak boga kok nggak bisa buat mawar jadi tomat itu nanti lucu sekali ya Bu Edi. Karena biasanya setiap 17 Agustus ada lomba tumpeng dan lain-lain, itu biasanya yang dilombakan selain rasa dan menu adalah hiasannya. Nanti kita ajarkan semua di situ. Kemudian nanti di kelas 2 kita belajar di bakery, ada pastry. Secara lingkupnya itu nanti patisserie, ada bakery dan pastry. Itu nanti kita membuat cake, kita membuat roti, sweet bread dan lain-lain. Kemudian roti manis gitu. Nanti yang di kelas 3 kita akan sedikit ke mancanegara. Kita akan belajar bagaimana mengolah menu dari negara-negara oriental atau negara-negara Asia dan menu-menu dari kontinental, yaitu negara-negara Eropa. Misalnya menu apa kalau dari luar negeri itu? Kalau dari luar negeri ya, kalau untuk roti-roti, kalau dari kontinental itu ya dari Italia kita bisa bikin pizza, bisa bikin burger. Oh iya. Kalau nanti kita aplikasikan dengan menu yang tradisional. Oh begitu ya. Gimana anak-anak itu ketika mengikuti apa ini di kelas-kelas masing-masing itu yang paling banyak minatnya itu ketika masak tradisional, apa yang modern, apa yang konvensional, apa yang bagaimana itu? Secara umum semuanya excited ya Bu. Semuanya dengan senang hati mereka karena memang mungkin dianggapnya kayak rekreasi ya kalau praktek itu ya, karena mungkin selama pelajaran di kelas itu kan teori. Nah ketika kita masuk ke lab itu mereka bahagia Bu Edi. Itu seperti masuk dapur hotel ya. Jadi mungkin bahagianya karena mereka akan bereksperimen, akan berkreasi. Nah mungkin di situ kita akan lihat nanti. Berarti ketika masuk ke dapur itu di gedung workshop itu bagaimana? Apakah siswa itu pakai baju seperti ini biasa atau ada kostum-kostum lain yang dipakai itu? Sebenarnya kostumnya ada nanti, tapi kita baru canangkan untuk semua wajib memiliki ya. Nah karena sekarang itu baru permulaan ya, nanti biasanya minimal apron itu sudah ada, ya, apron dan serbet untuk memang uniform yang harus wajib dimiliki semua anak. Gitu. Nanti kita belajar mulai dari nol. Anak-anak nanti per kelompok dulu, tapi nanti ketika ujian biasanya kita akan video. Terus itu nanti untuk alat-alat dapurnya itu apakah ini standar hotel atau bagaimana itu? Kok alatnya saya lihat itu sangat nggak, kompornya itu nggak cuma 1 tunggu 2 tunggu, tapi itu bagaimana ceritanya? Nanti karena kita waktu itu ada apa namanya dana SPSN, itu selain dapat gedung kita juga dapat isinya. Nah, kebetulan waktu itu ketika saya masuk dapur Tata Boga itu sangat minim sekali untuk peralatannya. Jadi ketika kita punya tujuan untuk menerjunkan anak-anak setelah lulus itu, berarti mereka harus mengetahui bagaimana sih dunia perhotelan di luar gitu. Nah minimal kita mendatangkan alat-alat yang setidaknya di hotel itu ada. Jadi mereka sudah terbiasa Bu ini, misalnya namanya memang blender tapi alatnya banyak. Biar nggak bingung lagi gimana sih masangnya. Itu loh yang penting. Barang-barang kecil tapi sangat urgen ya dalam alat-alat dapur. Kalau di rumah tunggu kompor 2, nah di sini kita punya 4 seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa nanti ketika harus bekerja di hotel atau di resto itu mereka sudah alatnya sama nih kayak di sekolah gitu. Jadi nggak gaptek Bu. Itu loh yang penting itu loh. Terus selain itu nanti kalau maunya anak praktek itu nanti bahan-bahannya itu mereka beli sendiri ataukah ada dari madrasah seperti itu? Kalau untuk bahan untuk praktek itu kita sediakan, itu luar biasa Jadi mereka beli sendiri tidak, kecuali ketika ada bahan basah, misalnya harus butuh cabai, karena setiap kelompok akan berbeda. Mungkin nanti mereka akan berkreasi sendiri. Nah mereka biasanya beli sendiri. Tapi untuk praktek bahan utama itu kita sediakan dari madrasah semua. Wah ini berarti sekolah kayak sekolah mau chef jadi chef toh, tapi semuanya itu sudah include ya, pembayarannya tinggal disediakan oleh madrasah, mereka tinggal praktek-praktek aja. Wah ini berarti sangat ini ya, menarik sekali, sangat apa ini benar-benar suatu hal yang spektakuler, luar biasa ini. Karena tidak semua sekolah, ada kalau sekolah itu kan harus bayar atau praktek itu ada biaya praktek. Ya setiap praktek, besok mau praktek ini kita harus belanja bahan. Nah anak-anak di MAN 5 tidak perlu, nanti bahan sudah kita sediakan. Yang penting niat dan mau belajar. Setelah itu nanti kan kelas 10 sudah masa kelas 11 masa, nanti kan ada libur, biasanya digunakan untuk PKL. Bagaimana ceritanya PKL itu, ceritanya bagaimana itu? Program PKL itu ya kita canangkan karena PKL sendiri itu kan praktek kerja lapangan sih. Jadi
apa sih yang sudah dipelajari di sekolah kita aplikasikan di benar-benar perusahaan yang di bidang. Jadi nanti selama 1 bulan kurang lebih. 1 bulan. Nah, nanti kalau sudah masuk sekolah bagaimana itu anak-anak itu? Nanti karena ini program sekolah, jadi ketika meskipun yang sekolah reguler, kelas reguler sudah masuk, ya ada dispensasi sendiri. Oh, di dispen ya? Ya, karena kan kita memang sama-sama program sekolah yang sama-sama kita utamakan juga. Iya, betul. Gitu. Karena kita hubungannya dengan pihak luar gitu. Ini mereka punya aturan, kita ngikut ke sana, tapi kita juga tidak meninggalkan aturan di sekolah. Gitu. Jadi semuanya berjalan. Iya, alhamdulillah. Terus kalau sudah selesai program itu dapat sertifikat atau seperti apa gitu? Ya, biasanya dapat. Kita minta dari perusahaan itu untuk membekali mereka dengan sertifikat bahwa mereka pernah praktek kerja lapangan di resto tersebut. Jadi itu nanti sebagai kayak SIM ya Bu Eni. Ketika mereka lulus nanti, oh saya sudah pernah bekerja di sini. Ketika di sana membutuhkan casual, mereka bisa melamar dan perusahaan pun sudah tahu. Oh ini kemarin anak yang PKL di sini kinerjanya baik, kita panggil, kita rekrut. Begitu ya. Yang sudah seperti itu ya. Karena biasanya perusahaan itu kalau mencari karyawan itu biasanya tidak mencari yang mulai dari nol karena harus ngajari. Tapi biasanya mencari yang memang sudah ada pengalaman, dan yang mereka tinggal jalan. Nah, anak-anak kita biasanya di restoran itu ketika ada casual, pihak resto menghubungi saya, kemudian saya nyari anaknya, saya tawarkan ke anak-anak. Oke, selanjutnya kalau umpamanya nanti itu sudah lulus, itu anak-anak itu banyak yang minat untuk melanjutkan kuliah ataukah mereka bisa membuka usaha sendiri seperti itu? Sebenarnya semuanya bisa jalan. Kalau misalnya dia emang ada effortnya untuk membuka usaha, dia keterima kuliah, tapi dia juga bisa membuka usaha kecil-kecilan. Oh iya, seperti ini sampai saat ini. Karena sekarang ini sekarang kan medsos sudah luar biasa sekali. Cuma dari video aja mereka sudah bisa menerima orderan. Banyak support ya untuk membuka usaha begitu. Oke, terima kasih, sangat ini ya menarik sekali program di Malima Sleman, yaitu ketemuan tatap muka, dan ini podcast ini merupakan hasil karya dari dari multimedia yang diprakarsai oleh Pak Ma'ruf dan Pak Rohmat. Dan satu lagi Tata Busana yang insya Allah nanti mungkin waktu yang akan datang kita akan mengadakan podcast khusus dengan Tata Busana ya. Ya, ada guru 2 orang ya. Pak Didi dan Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Eka, semoga apa yang disampaikan semoga bermanfaat, dan kami sangat pada para pemirsa silahkan untuk mengikuti podcast dari Malima selanjutnya karena sangat menarik sekali, dan siapa tahu nanti kita waktu yang akan datang putra-putri bapak-bapak ibu-ibu nanti bisa bergabung di Malima Sleman, di Malima Sleman. Oke, terima kasih. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.